Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan inquiry dalam IPA ya. Kali ini kita akan membahas tentang HOTS dan LOTS. Apa itu HOTS dan LOTS? Yaitu high order thinking skill dan lower order thinking skill. Jadi keterampilan berpikir tingkat rendah dan yang satu lagi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, kita lanjutkan. Pertama yang akan kita bahas di sini adalah keterampilan berpikir. Jadi proses berpikir itu merupakan suatu proses otak ya sebenarnya. Jadi otak itu eh, belum sendiri membagi proses berpikir itu menjadi 6 level yang kita sebut dengan kognisi ya, kognitif, proses kognitif namanya. Proses kognitif. Nah, berpikir sendiri memerlukan keterampilan, jadi nggak asal berpikir ya. Jadi pertama yang saya adopsi ini pertama menentukan keterampilan berpikir itu menentukan kemampuan siswa dalam mencerna suatu materi atau konsep. Kemudian membantu seseorang mengenali dan memahami dirinya sendiri dan keadaan sekitar. Menentukan sikap seseorang dalam memandang dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Mampu menentukan keputusan dengan bijak. Jadi dari sini keterampilan berpikir dalam memahami suatu konsep ya, dalam memahami suatu konsep itu ya memang nggak asal berpikir, tapi memerlukan keterampilan berpikir. Dalam hal ini ada lower order thinking skill dan higher order thinking skill. Jadi berpikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi. Nah, itu membedakan bagaimana seseorang itu memahami suatu materi atau konsep. Apakah di lower atau di berpikir tingkat rendah atau berpikir tingkat tinggi ya. Jadi seperti misalnya kita memahami misalkan ini ya, ini pulpen nih. Kalau orang yang misal ini ya, level dari berpikir, kita membedakan level dari berpikir. Misal ini adalah pulpen. Orang yang hanya melihat hanya memahami bahwa ini pulpen adalah untuk nulis ya, ini pulpen adalah untuk nulis. Dan kemudian kalau orang yang berpikir tingkat tinggi, dia berpikir nih, apa jadinya kalau misal ini pulpen diginiin dan pulpen diginiin, apakah akan berpengaruh? Nah, ini berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau misal kita nyimpan pulpen kadang bisa seperti ini ya kan, si tempat tintanya ada di bawah, tapi bisa juga tempat keluar tintanya itu ada di atas. Dan untuk beberapa pulpen tertentu memang berbeda. Jadi dia bisa meluber di sini di ujung tinta keluar atau bisa meluber di ujung tempat masuknya tinta. Nah, itu merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, tingkat tinggi. Jadi perbedaan level berpikir, perbedaan level cara memandang suatu objek. Satu berpikir yang dasar, apa yang dilihat itu yang dipahami, tapi ada juga memahami apa yang tidak dieksplisitkan, yaitu secara implisit. Membantu memahami perasaan seseorang pun merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi loh. Oke, lanjut. Menentukan sikap seseorang dalam memandang dunia berinteraksi dengan orang lain. Jadi level berpikirnya itu berbeda ya. Mampu menentukan keputusan yang bijak. Pertama kita akan membahas tentang lower order thinking skill. Nah, di sini Usmaidi memaparkan bahwa Lotz menekankan pada kemampuan siswa menjawab pertanyaan yang bersifat faktual, di mana jawaban dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh dari satu sumber belajar ataupun hasil kegiatan mengingat pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, dari sini misalkan ini isi tinta pulpennya apa sih? Hijau. Hah? Hijau? Masa sih? Itu berpikir tingkat rendah. Kenapa? Karena dia melihat penampilan fisik ya, penampilan fisik dari pulpennya. Penampilan fisik
dari pulpennya. Ini pulpen hijau ya, pulpen hijau. Nah, kalau yang berpikir tingkat tinggi, maka dia akan kembali menganalisis. Masa sih, kita coba buka ini. Oh, ini ujungnya hitam nih. Ini hitam nih. Udah gitu diujinya. Diuji, oh bahwa ini tintanya adalah hitam. Kemudian diuji juga di kertas biru atau di kertas merah. Wah, ini jadi biru nih. Nah itu berpikir tingkat tinggi ya. Jadi tidak cukup berpikir hanya apa yang ada di depan matanya, tapi dia berpikir apa yang beyond. Beyond itu berarti dibalik apa tampilan fisik dari suatu objek. Nah, seperti itu. Itu adalah berpikir tingkat rendah dan tinggi. Perbedaannya ya. Kita lihat di sini, ini membahas tentang nyicil ya. Taksonomi. Dari bahasa Yunani, taksis artinya pengelompokan dan nomos artinya aturan. Adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Jadi mengelompokkan sesuatu berdasarkan ketentuan aturan tertentu ya. Berdasarkan aturan tertentu. Ini teh aturan tertentu ya. Dan kemudian keterampilan berpikir yaitu keterampilan yang menggabungkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan-keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk dapat merubah sesuatu menjadi lebih efektif. Misalkan gini, ada tukang ya, saya pernah diceritakan dalam suatu acara motivasi biasanya ya, ada seorang pegawai yang dia pengen ngumpulin uang untuk membangun suatu rumah atau untuk apa kebutuhan lainnya. Nah ini dia ada dua cara. Pertama, satu si P, ada juga orang si O ya. Kalau si P dia mengantarkan dengan jalan kaki, dia bolak-balik jalan kaki dari hari ke hari ngumpulin duit money gitu ya, menuju perkampungan. Misalkan mana perkampungannya, ini perkampungannya, menuju perkampungan. Kemudian ini Sipo juga sama, nganterin bolak-balik gitu, tapi dia ngangkat lebih sedikit. Nah sisa waktunya dia pakai untuk membangun suatu saluran air ya, membangun saluran air. Akhirnya apa, pada suatu momen tertentu perkampungan ini si Pi ini dia terus ayo bolak-balik dari tahun ke tahun, tapi si Po ini karena dia berpikir, dia membuat suatu saluran air sehingga di kala atau momen tertentu, di suatu waktu tertentu, maka bendungan ini air ini dia akan terus ngocor memenuhi kebutuhan si desa ini secara terus menerus. Nah itu adalah cara berpikir sehingga sesuatu itu menjadi lebih efektif. Nah keterampilan berpikir menurut Bloom dibagi dua katanya, ada lots, ada HOTS. Kalau lots itu ada C1, C2, dan C3. Kalau HOTS itu ada C4, C5, dan C6. Artinya kita harus memahami lagi tentang taksonomi berpikir atau taksonomi kognitif Bloom ya. Nah ini dia indikator keterampilan berpikir tingkat dasar. Ini adalah taksonomi Bloom ya. Ini adalah taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom itu dia membagi cara berpikir menjadi 6 level. Kognitif itu menjadi 6 level. Pertama, remembering. Remembering artinya mengingat. Understanding artinya memahami. Applying artinya menerapkan. Analyzing itu berarti C4, menganalisis. Evaluating berarti mengevaluasi, itu C5. Dan creating itu adalah C6. Nah,
Di sini kalau kita bagi berdasarkan HOTS dan LOTS, maka mulai dari C1 sampai C3 itu adalah LOTS, ya. Kemudian mulai dari C4 sampai C6 itu adalah keterampilan berpikir tingkat dewa. Wow, bukan, maksudnya tingkat tinggi. Ya, tingkat tinggi. Ini nanti kalian bisa cari di Kratwal 2002 ya, dalam revisi. Jadi hati-hati, di sini taksonomi Bloom itu ada ada taksonomi Bloom biasa, ada kalau ini adalah taksonomi Bloom revisi. Taksonomi revisi. Ya. Jadi ini adalah taksonomi Bloom revisi. Jadi ada yang belum biasa dan ada yang belum revisi. Kalau belum yang biasa gimana? Yang belum biasa ini antara ini C6 dengan C5 itu dipertukarkan. C5-nya untuk yang belum lama ini adalah sintesis ya. Dan untuk C6-nya belum lama itu adalah evaluasi. Sedangkan untuk yang belum baru, creating itu dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan mengevaluasi. Jadi dia menciptakan itu lebih tinggi dibandingkan dengan mengevaluasi. Seperti itu ada di Bloom revisi tahun 2002. Nah, di sini dilanjut hubungan dimensi berpikir dan dimensi proses. Dalam kurikulum 2013, pengetahuan dibedakan menjadi 4 dimensi pengetahuan. Ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dimensi pengetahuan muncul sebagai hasil dari proses kognitif yang dikenal dengan 6 kategori. Mulai dari C1 sampai C6. Taksonomi Bloom itu ya. Pengetahuan faktual ini berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui oleh siswa apabila siswa akan dikenalkan dengan suatu disiplin dan atau untuk memecahkan masalah apapun. Nah, di sini ada dua hal. Kita kenal, ini sedikit kurang dipahami ya. Kita langsung ke bahasa Inggrisnya aja. Nah, di sini ada dua dimensi. Ada dimensi knowledge. Ada juga dimensi kognitif. Ini saya ini kayaknya slide ini hapus saja. Saya ambil dari orang. Mohon maaf ya. Nah, jadi ada dimensi knowledge, ada dimensi kognitif. Dimensi knowledge, ada dimensi kognitif. Ini pun sama sebenarnya ngambil dari orang, saya cantumkan ya. Nah, kemudian di sini ada dimensi knowledge itu adalah dimensi pengetahuan. Dimensi jenis-jenis pengetahuan. Kalau dimensi kognitif itu adalah dimensi cara berpikir ya. Kalau dimensi pengetahuan, untuk pengetahuan itu ada beberapa jenis. Pertama, ada pengetahuan knowledge ya. Ada knowledge sih. Ada pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, ada pengetahuan prosedural, dan ada pengetahuan metakognitif. Nah, kalau dalam taksonomi Bloom lama katanya metakognitif knowledge ini tidak ada. Jadi yang ada hanya sampai procedural knowledge. Jadi untuk taksonomi Bloom revisi ini muncul knowledge yang baru yaitu metakognitif. Nah, kemudian ada juga dimensi kognitif nih, kognitif proses. Nah, kognitif proses dimensi kognitif atau dimensi kognitif proses dimension ya. Ini kurang lengkap. Dimensi kognitif proses. Nah, gitu ya. Nah, kalau dimensi kognitif proses yang tadi nih, yang ini dia. Nah, ini adalah dimensi kognitif proses dari taksonomi Bloom revisi. Nah, ada beberapa indikator dari dimensi kognitif proses.
Pertama ada C1, remember, C2, understanding, C3, applying, C4 nanti berikutnya di HOTS ya. Nah, kemudian kita perlu tahu juga untuk sekedar wawasan. Beberapa dimensi pengetahuan, seperti misalnya pengetahuan faktual, ini merupakan pengetahuan tentang terminologi, tentang spesifik detail, tentang definisi, tentang ciri-ciri. Pokoknya sesuatu yang fisik memang ada. Misalkan ini pulpen. Ini ada tintanya. Nah, ini merupakan pengetahuan faktual. Karena memang bisa dilihat. Ini terbuat dari plastik. Nah, ini merupakan pengetahuan faktual. Ada faktanya. Dan kalau misal ada lagi dimensi kognitif conceptual knowledge. Kalau conceptual knowledge katanya interrelationship among the basic element itu ini ya. Ini basic element within a larger structure that enable them to function together. Jadi dari satu konsep ke konsep yang lain digabungkan. Faktual satu ke faktual yang lain digabungkan. Misalkan gaya nih. Misalkan tekanan. Apa itu tekanan? Tekanan itu sama dengan F per A. Itu. F itu adalah gaya. A itu adalah luas permukaan. Kan gitu, luas penampang. Nah, itu adalah konsep gaya dengan konsep luas permukaan itu digabungkan. Begitu juga dengan gaya sebenarnya. Ini merupakan conceptual knowledge karena gaya merupakan gabungan dari factual knowledge yang lain. Misalkan gaya dorong itu ngelihat dari orangnya, orang yang mendorong ya kan. Misal gaya dorong nih, gaya dorong, gaya gesek itu kan berasal dari orang yang menggerakkan dengan badan benda yang digerakkan bergesekan dengan ini. Jadi ada beberapa fakta yang dilihat atau terlihat dalam konsep gaya gitu, dalam konseptual knowledge-nya yaitu gaya. Seperti itu. Jadi di sini pun ada klasifikasi, mengkategorikan. Itu kan nggak cukup hanya dengan hewan. Iya, hewan itu apa? Kingdom mamalia, mama kingdom apa? Ada plantae, ada alhamdulillah. Ada plantae, ada animalia kan, animalia ya kan. Nah, udah gitu prinsip, generalisasi, teori, model, structure. Nah, itu merupakan conceptual knowledge. Jadi nggak cukup ya, satu. Kemudian ada procedural knowledge. How to do something, methods of inquiry, a criteria for using skills, algorithm, teknik, dan metode. Nah, jadi bagaimana cara melakukan sesuatu, menerapkan sesuatu, menggunakan sesuatu. Nah, itu adalah procedural knowledge. Bagaimana menjalankan atau menjalankan buku resep. Nah, itu adalah procedural knowledge. Cara menggunakan sesuatu, cara memasak. Nah, itu adalah pengetahuan tentang prosedural. Bagaimana penanganan terigu, penanganan telur biar nggak cepat busuk gitu ya. Itu adalah procedural knowledge. Kemudian ada metacognitive knowledge, a knowledge of cognition in general. Jadi cara berpikir secara umum, as well as awareness, kesadaran, and knowledge of one's own cognition, cara berpikir seseorang. Jadi kita mengenal yang namanya mindfulness, berpikir tentang diri sendiri, berpikir tentang keadaan kita, kesehatan kita, berpikir tentang apa yang kita lakukan, serta berpikir cara kita berpikir. Nah, itu adalah pengetahuan metakognitif. Nah, sekarang
Structure of cognitive process dimension of revised taxonomy ya. Jadi ini merupakan lots dalam taksonomi belum revisi. Ada remember, cara mengingat, retrieve relevant knowledge from long term memory. Jadi mengingat kembali dari ngambil suatu informasi dari memori jangka panjang gitu. Nah, indikatornya apa kata kerjanya? Ada recognizing, identifying, recalling, ada retrieving gitu ya. Terus understanding, construct meaning from instructional message. Jadi membangun pemahaman dari pesan tertulis, pesan lisan, pesan tertulis, atau dari pesan berupa grafik. Nah, artinya ada menginterpretasikan, membuat sampel, mengklasifikasikan, mensummary, meninfering, mengcomparing, membanding, menjelaskan, dan lain-lain. Nanti silakan di screenshot ya. Udah gitu diterjemahkan tentunya. Nah, kemudian ada applying, carry out or use a procedure in a given situation. Jadi udah paham nih, udah paham sesuatu, udah inget. Iya, inget saya. Udah gitu, setelah inget langsung paham. Misalkan mengingat tentang rumus, udah inget rumus, diolah nih di pikiran. Oh, jadi paham. Rumus gravitasi itu G, inget G sama dengan 5,8 meter per sekon kuadrat. Udah gitu paham maksudnya apa, meter per sekon kuadrat, 5,8 meter itu teh dalam sekon kuadrat gitu kan, dalam sekon kuadrat. Nah, itu memahami. Udah gitu mengaplikasikan. Oh, ini coba dijatuhkan apel dari atas pohon. Apakah jadi semakin cepat? Nah, itu adalah udah paham, langsung diaplikasikan, mengeksekusi akhirnya, mengimplementasikan. Nah, itu ya. Jadi, remembering sudah, understanding sudah, applying sudah. Nah, ini kalau misal diterapkan di dalam soal, misalkan mengingat, sebutkan 4 sifat-sifat cahaya. Apa yang dimaksud dengan bola? Jelaskan apa yang dimaksud dengan cahaya dapat merambat lurus. Jelaskan kadang semi memahami ya. Nah, kemudian ada memahami, understand ya. Bagaimana proses terjadinya pembiasan cahaya? Oke, boleh. Berikan 2 contoh penerapan cahaya dapat dipantulkan. Oke, boleh. Ini pun exemplifying ya, memberikan contoh. Nah, kemudian implementasi lots. Nah, ada aplikasi. Applied ya, mengaplikasikan. Peserta didik dapat mengaplikasikan atau mempraktekkan terkait sifat-sifat cahaya. Jadi, mengaplikasikan mempraktekkan ya, artinya mempraktekkan, coba ikutin prosedur yang ada di pedoman praktikum. Nah, itu yang namanya mempraktekkan. Semuanya dipraktekkan kan, pedoman praktikum ada, prosedurnya, langkah kerjanya ada, udah tinggal dipraktekin. Nah, itu adalah mengaplikasikan. Nah, kemudian contoh lain nih, apa peranan pengurai, apa pengertian konservasi? Ya, sebutkan dan jelaskan macam-macam ekosistem untuk C2. Jelaskan perbedaan komponen biotik dan abiotik. Oke. C3, menerapkan. Gimana cara menjaga kelestarian tanah? Berikan contoh pemeliharaan in situ di lingkungan kalian. Nah, contoh pemeliharaan in situ di lingkungan kita. Jadi menerapkan ke lingkungan kita. Dampak lots nih. Kalau misal lots aja yang ditekankan. Nah, orang-orang jadi lebih mementingkan urusan kepentingan fungsional kerja saja atau ego sektoral. Biasanya yaudah kerja aja gitu di satu divisi. Jadi akhirnya karena dia nggak berkembang pemikirannya, akhirnya hidupnya itu hanya di situ. Kalau misal ada yang mengancam, maka dia akan sikut. Orang yang mengancam itu akan mengusir orang yang mengancam itu agar posisinya itu merasa aman. Nah, itu kalau menekankan kepada lots ya.
hanya menciptakan sumber daya manusia mekanistik patuh secara kaku terhadap peraturan tanpa memiliki fleksibilitas menyesuaikan dengan fenomena dalam dunia nyata. Jadi operator pabrik misalkan ya, jadi hanya melakukan itu aja terus. Nah itu kan applying sebenarnya. Apakah ada pemikiran lain? Nggak ada. Kecuali kalau misal ditawarkan, dikasih tantangan, mungkin ada pemikiran yang lain. Hanya menciptakan sumber daya manusia dengan kepercayaan diri rendah. Dampak pembelajaran tingkat rendah LOTS dalam jangka panjang akan membuat sumber daya manusia itu semakin tertinggal dalam mengikuti kemajuan perkembangan iptek. Tentu ya, tidak mampu menciptakan sumber daya manusia yang kritis, kreatif, dan inovatif. Karena ini merupakan ciri-ciri dari HOTS ya, High Order Thinking Skill. Ini dampak negatif dalam pembelajaran. Kalau siswa dikasih latihan LOTS, kemudian siswa dapat nilai bagus, dia akan cepat merasa puas. Alhamdulillah, dia nggak berpikir gitu. Nggak berpikir lebih lanjut. Yes, dapat. Padahal soalnya gampang. Menjadikan siswa tidak punya percaya diri sebab tidak paham terkait dengan konteks sistem yang menyebabkan siswa tidak dapat melakukan kompetensi dalam pengambilan suatu putusan. Siswa tidak mandiri dan tidak berani dalam hal bertanggung jawab, sehingga nantinya tidak dapat memunculkan sumber daya yang memiliki pemikiran kritis, inovatif, dan kreatif. Sebab pencapaian SDM yang unggul hanya dapat timbul melalui higher order thinking skill. Sekarang kita bahas HOTS. HOTS sebagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kognitif yang lebih tinggi, di mana siswa dapat menghubungkan fakta, ide, dalam proses analisis, evaluasi, mencipta secara kreatif. Analisis, evaluasi, dan mencipta ya. Karakteristik soal HOTS, sifatnya divergen. Jadi bisa kemana-mana, nggak konvergen. Jawabannya cuma satu. Kalau divergen, bisa A, bisa B gitu. Menggunakan multiple representasi. Jadi banyak ada representasi verbal, lisan, visual mungkin, atau audio ya, grafik, simbol-simbol, multi representasi. Berbasis masalah kontekstual, kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nggak kemana-mana. Karena siswa harus memecahkan kehidupan sehari-hari gitu kan. Memecahkan masalah. Menggunakan bentuk soal beragam, pilihan ganda kompleks atau bentuk soal uraian. Dan biasanya soal uraian, pilihan ganda kompleks pun ya retire gitu ya. Keterampilan, oke. Hamidah berpendapat bahwa HOTS merupakan suatu keterampilan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat, tetapi membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi. Karena hanya mengingat aja, ini kan adalah C1 ya. Ingat saya, C1, remember. Menjadi salah satu penilaian digunakan di Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. HOTS dapat didefinisikan kemampuan yang melibatkan daya pikir kritis, kreatif, seseorang untuk memecahkan suatu masalah, problem solving ya. Menurut Lewis, yang merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima informasi untuk dapat menghasilkan informasi baru ya. Kalau kita hanya applying, maka apakah dapat informasi baru? Enggak ya. Kecuali kalau misal kita berpikir, loh ini kok ada yang beda. Tapi kan biasanya kalau misal ada yang beda, produk dibuang ya, produk dibuang jadi KW2, KW3 kayak gitu kan. Yang penting produk bagus masuk pasaran, tapi kalau misalnya ada produk kurang bagus, gagal. Kalau yang punya HOTS, maka dia akan berpikir, loh kok bisa kurang bagus, apakah mesinnya ataukah tangan saya atau apa gitu ya. Nah, gimana HOTS apa aja di taksonomi Bloom? Ini C4 analyze, ini C5 evaluate, dan ini C6. Nah kita lihat, yang namanya analyze, break material into its constituent parts. Jadi membagi material itu jadi komponen-komponennya. And determine how the parts relate to one another. And to an overall structure or purpose. Misalkan sepeda nih. Orang kalau misal applying aja makan hanya naik sepeda aja. Tapi kalau misal ban pecah, atau rantai putus, akhirnya dibongkar kan, perlu dibongkar menjadi part-part. Akhirnya setelah ngebongkar itu, baut lepas, ban lepas, bodi lepas. Akhirnya jadi paham, langsung satuin lagi. Jadi paham, menganalisis, ini bautnya di sini, ini bautnya gunanya ini, rantai gunanya ini.
OREM gunanya ini. Evaluate, make judgment based on criteria and standard. Jadi membuat aturan keputusan berdasarkan suatu kriteria atau standar. Misalkan checking, mengkritik, judging, coordinating, detecting, mendeteksi, monitoring. Oh ini nggak bagus nih. Oh ini rantainya nggak bener nih. Memonitor. Kemudian ada create. Put element together to form a coherent or functional whole. Jadi menyatukan elemen-elemen, komponen-komponen agar tercipta suatu bentuk atau material yang berfungsi. Reorganize element into a new pattern or structure. Jadi mengorganisir, menyusun elemen-elemen menjadi sesuatu yang baru, creating gitu. Tapi kalau misal membongkar udah gitu disusun ulang menjadi sesuatu yang sebelum dibongkar tapi lebih baik, nah itu menganalisis namanya, jadi paham kan. Tapi kalau bannya jadi di atas gitu ya, nah itu yang namanya creating. Misalkan generating, planning, producing, hypothesizing, designing, and constructing. Oke, apa ini HOTS? Tingkat tinggi dapat memberikan peluang kepada siswa untuk belajar melalui penemuan, sehingga keterampilan berpikir tingkat tinggi ini penting untuk proses belajar mengajar. Udahlah, ini mah ya, udah paham ya. Nanti kalau nggak paham komen-komen silakan ya. Nah, di sini membandingkan antara taksonomi belum revisi, Krathwohl ini kan ada 6 ya. Kemudian dengan high order thinking skill. Jadi high order thinking skill ini mulai dari analyze, critical thinking, creative thinking, problem solving, and decision making. Nah ini ya, mulai dari C4 sampai C6, mulai dari berpikir kreatif ini paling tinggi, berpikir kritis ini lebih rendah daripada kreatif. Kemudian gabungan keduanya jadilah kemampuan pemecahan masalah, problem solving. Nah, ini merupakan indikator cognitive thoughts ya. Ada menganalisis, evaluasi, mencipta. Kalau menganalisis ada membedakan, mengorganisasi, mengatribusi. Definisinya membedakan, misal mampu memilih informasi menjadi bagian yang relevan dan bagian yang tidak relevan. Nanti silakan di screenshot aja ya. Implementasi pembelajaran HOTS dalam pembelajaran IPA. Nah, ini menganalisis, mengevaluasi, dan yang tadi ya udah dijelaskan tentang komponen-komponen yang di sini nih. Nah ini ya, put element together bla 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 kayak gitu, ini sama. Penerapan high order thinking skill dalam pembelajaran. Misalkan biasanya umumnya hampir semua ya student center learning, nah itu menggunakan HOTS. Salah satu contohnya ya discovery learning, inquiry learning, PBL, PJBL itu menggunakan HOTS tentunya, karena setidaknya minimal ada tahapan analisis, walaupun tidak creating mungkin, atau mungkin nggak sampai evaluasi, tapi setidaknya ada sampai tahap analisis. Beda dengan teacher center. Kalau teacher center itu hanya sampai pemahaman, guru menyampaikan, siswa harus memahami kan, udah gitu mengaplikasikan dalam bentuk resume. Nah, pembelajaran kayak gini juga ini merupakan lower order thinking skill, kecuali kalian mengambil referensi atau literatur tambahan dari berbagai sumber, udah gitu kalian sintesis sendiri ilmu-ilmu yang kalian dapat dari berbagai sumber itu sehingga menjadi karya tulis kalian sendiri yang original. Itu menjadi HOTS. Panas ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi HOTS. Ada lingkungan kelas, lingkungan belajar. Jadi guru menjelaskan teacher center, nah itu akan lebih ke LOTS nantinya. Kemudian keluarga, lingkungan kelas yang bersih, di suasana yang baik yang dapat menjadi penunjang pembelajaran. Oke. Kebalik. Kebalik. Psikologis, mengacu pada karakteristik setiap perilaku individu, peserta didik, dan pembelajaran. Ya, jadi bergantung dari karakternya. Karakternya mandiri, pembelajar atau enggak, atau maunya disuapin aja. Nah, itu kalian perlu merefleksi sendiri. Proses refleksi itu juga itu merupakan
metacognitive knowledge ya. Jadi metacognitive itu merupakan setingkat antara LOTS dengan HOTS, itu ada proses metacognitive. Kalau prosedural itu sampai applying kan. Nah, sebelum applying, setelah applying melalui metacognitive, maka itu akan mencapai HOTS, yaitu melalui metacognitive tentunya. Kecerdasan, kemampuan yang digunakan dalam memandu pikiran dan tindakan. Luar biasa sekali. Oke, mudah-mudahan paham sekilas ya. Mudah-mudahan paham. Kalian silakan cari telusuri informasi lain dari berbagai sumber sehingga tulisan yang kalian bangun itu, ide-ide yang kalian bangun itu lengkap. Oke, makasih banyak udah nyimak pemaparan tentang HOTS dan LOTS untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan masuk grup Telegramnya dan kemudian kita diskusikan di situ ya. Oke, gitu aja dari saya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.